Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Andika. Di video ini saya mau jelasin sedikit ya tentang apa itu affiliate atau seperti apa itu bisnis affiliate. Ini video untuk teman-teman yang belum paham sama sekali tentang dunia affiliate atau tentang bisnis affiliate. Bahkan mungkin untuk kalian yang pertama kali dengar istilah affiliate atau afiliasi. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa mencerahkan ya. Oke, affiliate itu kan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya biasa juga disebut dengan afiliasi atau referral. Jadi bisnis affiliate itu seperti apa? Jadi pada saat saya sebagai affiliate ya, atau kita atau kalian sebagai affiliate itu adalah berada di posisi di tengah gini ya. Di tengah-tengah antara apa? Antara siapa? Yaitu antara si vendor itu adalah pemilik produk atau produsen ya, atau seller atau apapun lah sebutannya. Intinya dia yang punya barang ya. Terus di pihak berikutnya adalah si pembeli atau buyer. Dia adalah pemakai produk siapa ya? Produk yang ditawarkan oleh vendor atau pemilik produk ya. Jadi posisi affiliate ini adalah orang ketiga ya. Dia berada di tengah antara pihak satu dan pihak kedua. Oke, kalau di dunia offline itu biasa juga disebut dengan makelar ya. Mungkin kalian sudah terbiasa atau sudah familiar dengan kata atau istilah makelar ya. Jadi kalau misalkan pemilik produk, contohnya ya, produknya adalah rumah, dia jual rumah tapi mungkin dia sibuk ataupun posisinya di luar kota, misalkan posisinya di Jakarta orangnya, sementara dia punya rumah di Solo ya, dan dia memasrahkan rumah itu atau menyerahkan rumah itu atau mendelegasikan rumah itu untuk dijual lewat makelar misalkan, atau lewat temennya atau saudaranya yang berposisi sebagai makelar. Supaya apa? Karena misalkan saudaranya ada di Solo nih, terus dia pengen rumah itu dijual juga, karena dia nanti kalau pemilik kan dia berada di Jakarta, dia nggak bisa sempat ngecek rumahnya, atau kalau orang mau beli itu dia nggak bisa nganterin, makanya dia memanfaatkan posisi maklar ini untuk sebagai perantara ya. Mungkin juga maklar ini punya pengalaman karena misalkan dia punya koneksi para pembeli rumah ya, atau pencari rumah, atau sudah mudeng lah, atau ngerti lah gimana caranya jual rumah. Akhirnya si maklar ini membantu ya, mempromosikan rumah ini ke calon pembeli ya. Misalkan si rumah ini ditawarkan dengan harga misalnya ya 500 juta ya. Terus si pemilik rumah bicara ke maklar, nanti kalau misalkan rumah ini terjual, kamu akan dapat komisi misalkan 5% ya, fee-nya ya. Nah, misalkan rumah ini laku ya, dibeli oleh orang senilai 500 juta juga kan, karena perjanjiannya kan dijual 500 juta. Nanti karena si maklar ini sudah bantu promosikan, sudah bantu menawarkan, maka ketika rumah ini laku terjual, dia akan dapat 5% kali 500 juta. Kalau dihitung itu kira-kira berapa ya? 2,5 juta ya. 500 juta dikali dikali 5% ya, sama dengan 25 juta ternyata. Jadi fee-nya adalah 25 juta. Jadi 25 juta ini adalah uang atau komisi yang didapat oleh si maklar atau si afiliasi atau si affiliate karena dia berhasil menjualkan rumah senilai 500 juta dari pemilik ke pembeli ya. Gimana ceritanya kalau misalkan rumah ini tidak laku dijual atau tidak terjual, atau si maklar itu gagal menjual rumah ini? Ya, dia tidak akan dapat komisi ya. Ini akan dicoret. Kenapa? Karena si pemilik rumah juga tidak dapat duit, tidak dapat pemasukan, maka dia juga nggak akan bisa bayar si maklar, nggak bisa bayar si affiliate. Makanya affiliate itu hanya akan dapat duit ketika produk ini terjual ke si pembeli. Nah, status affiliate ini apakah dia sebagai pemilik produk? Tidak ya. Jadi dia tidak menjual produknya, hanya menawarkan. Karena apa? Karena dia nggak punya produk. Jadi misalkan ada yang bilang, wah ini sama aja dong, kita nyari orang atau kita jualan.
Ya mungkin memang begitu, tapi istilahnya bukan jualan ya, tapi menawarkan, karena ini bukan produk si affiliate tapi produk orang lain. Bahkan pada saat si pembeli produk ini bayar ya 500 juta ya, atau berapapun nilainya, dia akan bayar langsung ke pemilik rumah ya, atau pemilik produk. Begitupun nanti si affiliate ya, pada saat ada vendor menjualkan produk misalkan harganya 500.000 ya, untuk ditawarkan ke pembeli adalah harganya 500.000 ya, misalkan komisinya adalah 30% ya. Nanti pada saat si affiliate ini menawarkan ke pembeli ya, dan si pembeli bayar 500.000 ke vendor ya, ke sini, maka si affiliate ini otomatis mendapat 500.000 dikalikan 30% ya, atau sekitaran ya kira-kira 150.000 ya komisinya, komisi affiliate ya. Jadi si affiliate ini sama sekali tidak pegang duit ya, tidak menerima pembayaran dari si buyer, tidak menerima pembayaran juga dari siapapun. Jadi pada saat dia menawarkan ke pembeli, si pembeli akan bayar ke vendor atau pemilik produk, baru nanti pemilik produk akan membayarkan komisinya ke si affiliate. Jadi teman-teman bisa lihat jelas ya, bahwa dalam bisnis affiliate itu harga produk itu tidak di markup ya. Harga produk 500.000 dijual ya, si buyer tetap bayar 500.000 ya. Beda dengan misalkan kalian atau kita itu bisnis misalkan dropship ya. Dropship beli dari vendor misalkan 500.000 ya. Si vendor tidak ngasih komisi apa-apa ke dropshipper atau ke reseller ya. Tapi misalkan si dropshipper kalau dia beli 500.000 ya silahkan dijual, cari untung sendiri, misalkan dijual 600.000 akhirnya untung 100.000 ya. Itu kalau bisnis di luar affiliate. Tapi kalau affiliate, yang namanya affiliate ya, nanti antara harga dari vendor dan harga yang dibeli si buyer atau pembeli itu sama ya. Dari sini 500.000 ya, dari sini dia beli juga 500.000. Nanti si affiliate akan dapat komisinya sekian persen dari vendor. Makanya kadang-kadang ada istilah ya, kalau misalkan orang jual rumah, kadang-kadang suka bilang jangan lupa ya persenannya kayak gitu. Nah itulah yang disebut yang namanya bisnis affiliate, afiliasi atau maklar. Jadi sekali lagi, affiliate adalah posisinya di tengah antara pemilik produk dan pembeli. Dia tidak bisa menentukan harga sendiri, harganya sudah ditentukan dari vendor, tapi komisinya dia mendapat penghasilan dari komisi yang sudah ditentukan oleh vendor juga ya. Pada saat dia tidak berhasil menjual apa-apa, ya sudah, dia tidak akan dapat komisi ini tadi ya, karena tidak berhasil. Jadi komisi yang didapatkan oleh affiliate adalah murni karena dia berhasil membantu si pemilik produk untuk menjualkan produknya. Oke, mudah-mudahan dipahami ya teman-teman ya. Seperti inilah basicnya tentang bisnis affiliate.